Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas berbagai karunia yang Allah berikan kepada kita, terlebih karunia nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan, sehingga pada petang yang barokah ini Allah izinkan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian nikmat Allah takdirkan kita hadir dalam majelis ilmu, majelis yang senantiasa penuh dengan rahmat, barakah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, kembali membersamai kita semua kajian rutin pada malam Selasa ini. Kita membahas tentang beberapa adab di dalam agama kita ini, yang pada malam hari ini kita masuk pada bab yang ke-12, yaitu adab haji dan umroh. Tentu ini semuanya adalah cita-cita kita, ya. Bagaimana ini adalah bagian penting dari dasar agama kita atau rukun agama Islam, yaitu bagaimana seseorang bisa menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Namun demikian, seandainya kita semuanya sudah melaksanakannya pun, maka tidak ada salahnya kita menimba ilmu, membaca hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan adab haji dan umrah, karena tidak ada ruginya seseorang belajar ilmu, membaca kalamullah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah yang dirahmati Allah, bahwa seseorang ya ketika dia berada dalam majelis ilmu, maka dia senantiasa mendapatkan naungan rahmat, naungan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adab haji dan umrah adalah al-isti'dadu lil haji bitaubatin shadiqatin. Ini nanti adabnya, adab-adab yang akan kita baca sangat umum, yang kadangkala bisa kita terapkan pada adab-adab selain haji dan umrah. Jadi ini jangan khawatir, kita tidak membahas tentang hukum-hukumnya, karena kalau hukum itu nanti bicara masalah fikih, tapi ini hanya membahas tentang adab dan nanti bisa diterapkan juga di dalam ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama adalah mempersiapkan diri dengan taubat yang sesungguhnya atau taubatan nasuha. Ini penting ya, karena memang di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim di dunia adalah 3. Pertama adalah bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua adalah bersabar ketika mendapatkan musibah. Dan yang ketiga adalah bertobat saat kita melakukan dosa. Taubat ini adalah bagian penting kita dalam membersihkan diri kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat kita diberikan umur yang panjang oleh Allah adalah berarti Allah memberikan kesempatan kita untuk bertobat, untuk menyesali atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Sebagaimana kita tahu, sebanyak apapun taubat yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia,
maka tidak ada gunanya di sisi Allah. Sementara satu tobat saja yang dilakukan oleh orang yang hidup, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya taubat itu adalah taubatan nasuha. Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." An-Nur 31. Dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang mukmin, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Karena sebaik-baik atau seuntung-untungnya manusia adalah mereka yang masih punya kesempatan bertobat kepada Allah. Maka ini kenapa disebut dengan orang yang beruntung. Ya, orang bertobat itu orang yang beruntung. Karena dia akan dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marratin." Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, maka sesungguhnya aku bertobat dalam satu hari kepadanya sebanyak 100 kali. Rasulullah orang yang maksum, beliau tidak punya salah, tapi beliau bertobat. Ini menunjukkan bahwa taubat itu tidak harus diawali dengan berbuat dosa. Kenapa? Karena taubat itu sebuah amal soleh tersendiri. Baik seseorang berbuat dosa atau seseorang tidak berbuat dosa, maka ketika dia bertobat kepada Allah, Allah berikan dia pahala sebagaimana dia sholat, sebagaimana dia berpuasa, sebagaimana dia membaca Al-Quran. Orang beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih, itu tidak harus diawali dengan perbuatan dosa, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Beliau dalam satu hari membaca taubat atau membaca istighfar sebanyak 100 kali. Maka kita para pendosa-pendosa hendaknya tentu minimal ya mencontoh beliau, yaitu membaca istighfar minimal satu hari itu 100 kali. Astaghfirullahaladzim. Kemudian yang kedua adalah raddul mazalim, atau mengembalikan hak orang-orang yang dizalimi oleh kita. Ya, ini juga sebagai adab kepada siapapun yang mau bepergian, hendaknya mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi. Artinya kita bersih-bersih ya, bersih-bersih pertama kepada hubungan kita kepada Allah, yang kedua bersih-bersih ya dengan hubungan kita dengan sesama. Hak orang yang dizaliminya, misalnya kehormatannya, misalnya mungkin benda-bendanya yang mungkin pernah kita ambil tanpa izinnya. Sekecil apapun benda atau barang milik orang lain, harta orang lain, tidak boleh kita ambil kecuali dengan cara yang halal, cara yang dibolehkan agama. Maka dalam hal ini kita hendaknya betul-betul berhati-hati ketika mengumpulkan barang, mengambil barang atau mengambil uang milik orang lain. Pastikan itu adalah barang-barang atau harta yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Adzulmu qala adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah sebuah kegelapan di hari kiamat bagi orang yang melakukannya. Ya, jadi kalau orang berbuat zalim, maka di hari kiamat dia akan berada di dalam kegelapan, berada di dalam ya sesuatu keadaan yang membuat dia tidak nyaman karena perbuatan zalimnya. Dan termasuk zalim adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan kesyirikan atau melakukan kekufuran. Jadi zalim itu zalim kepada Allah, yaitu dengan melakukan kesyirikan, zalim kepada diri sendiri, yaitu melakukan dosa,
Karena kita diberikan amanah tangan, harusnya kita gunakan untuk ketaatan. Kemudian tangan ini kita pergunakan untuk kemaksiatan, berarti sama aja kita menjerumuskan tangan ini nanti di dalam neraka. Sehingga kita mendolimi diri kita, ya, yang seharusnya tangan ini nanti kita bawa ke surga karena perbuatan dosa, maka menghantarkannya ke neraka. Maka dolim kepada diri juga adalah berbuat dosa. Dolim kepada orang lain tentu ini dipahami semuanya, yaitu mengambil haknya orang lain tanpa izin atau tanpa halalnya. Kemudian hadis yang berikutnya riwayat Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fima rawa anillahi tabaraka wa taala annahu qala, yang beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa taala bahwasanya beliau berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Ya, hadis yang kita baca ini hadis qudsi, Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an dan apa persamaannya? Persamaannya hadis qudsi adalah firman-Nya Allah. Al-Qur'an firman-Nya Allah. Ya, sama-sama firman dari Allah yang ya disampaikan kepada Rasulullah. Perbedaannya apa? Bahwa hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak tersebut di dalam Al-Quran. Firman Allah yang tersebut di dalam Al-Quran tentu kita maklumi bersama dari Quran surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu adalah Al-Quran. Tapi ternyata Allah berfirman beberapa kalamnya di luar Al-Quran dan disampaikan oleh Rasulullah, ini namanya hadis qudsi. Kemudian perbedaan yang berikutnya, siapa yang membaca hadis qudsi maka pahalanya tidak seperti saat dia membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran satu hurufnya melahirkan 10 kebaikan. Tapi kalau membaca hadis qudsi tidak seperti itu. Ya, seseorang akan mendapatkan pahala dari bacaan hadis qudsinya dari apa? Pahala thalabul ilmi, pahala kita mempelajari hadis ini dan mengamalkannya. Ya, demikian. Kemudian perbedaan yang berikutnya, membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci, harus berwudu terlebih dahulu. Tapi kalau hadis qudsi tidak, ya, boleh membaca dalam keadaan tidak suci. Bahkan seorang wanita yang haid pun boleh membaca hadis qudsi. Ini diantara perbedaannya. Kemudian yang terakhir adalah perbedaannya, hadis qudsi diriwayatkan secara makna, sementara Al-Quran diriwayatkan secara lafzi. Artinya Al-Quran itu langsung murni kalimatnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Dari huruf-hurufnya, harokatnya, dari berhentinya, memulainya itu persis plek, ya. Maka disebut diriwayatkan sebagai riwayat yang mutawatir, enggak ada satupun huruf yang tertinggal. Tapi kalau hadis qudsi diriwayatkan oleh para sahabat secara makna, kadangkala wa kebaca fa, mungkin kadangkala summa, kadangkala jamak dimufradkan. Maknanya saja sama, tapi kadang lafalnya antara satu sahabat dalam meriwayatkan dengan sahabat yang lain kadang berbeda. Itu boleh. Di dalam hadis ini Allah berfirman, ya ibadi inni haramtul zulma ala nafsi. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Allah haramkan dirinya berbuat zalim. Artinya Allah sangat jauh dari tindakan berbuat zalim. Allah Maha Suci untuk melakukan kezaliman kepada para hambanya. Ya, Allah haramkan dirinya berbuat zalim, itu artinya Allah Maha Suci berbuat zalim kepada hamba-hambanya, tidak boleh. Jadi nggak boleh ada keyakinan sedikit pun pada diri seorang manusia bahwa Allah pernah berbuat zalim, tidak boleh. Adanya musibah, adanya kejadian ini, kejadian itu karena tingkah lakunya manusia, bukan atas ya kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku jadikan zalim itu haram atas kalian, atas di antara kalian, maka janganlah berbuat zalim. Ya. Karena Allah tidak
berbuat dolim, maka Allah haramkan hamba-hambanya untuk berbuat dolim. Ya, jangan saling mendolimi, baik kepada siapapun, pada diri, kepada sesama manusia, bahkan kepada binatang pun. Ya, agama ini mengajarkan tentang berbuat kasih sayang kepada siapapun, ya, dan kasih sayang yang dilakukan oleh seorang hamba sekecil apapun itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Kisah bagaimana seorang pezina yang dia dimuliakan, yang dia diangkat derajatnya oleh Allah dan diampuni dosanya gara-gara memberikan minum seekor anjing yang sedang kehausan. Ini menunjukkan apa? Allah sangat sayang, Allah sangat bangga kepada siapapun dari manusia yang berbuat kasih sayang. Dan bagaimana juga kisah seorang laki-laki yang menghindarkan atau mengambil duri dari tengah jalan sehingga orang yang lalu lalang di jalan itu tidak terkena duri tersebut. Allah masukkan dia ke dalam surga karena perbuatan itu. Karena Allah sayang dengan siapapun yang berbuat sayang. Siapapun yang berbuat kebaikan. Tapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala sangat tidak senang kepada orang yang berbuat dolim. Dalam cerita ada seorang ahli ibadah, wanita ahli ibadah, ya, diceritakan Rasulullah, wanita ahli ibadah, tapi satu waktu dia mengurung kucing, ya, sehingga kucing itu mati kelaparan, tidak bisa cari makan. Maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Allah paling nggak suka sama orang berbuat dolim, bahkan dengan kucing saja menghantarkan wanita ahli ibadah. Ahli ibadah bukan wanita biasa, ahli ibadah ke dalam neraka. Maka Allah mengatakan dalam hadis ini, fala tadzalamu, jangan kalian saling berbuat zalim. Hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah mulai masuk musim-musim pemilu. Ya, ini yang kadang-kala suka menjadi faktor pemecah belah umat. Aku siji, kowe loro, kowe telu, kowe papat. Ya, pilihannya beda-beda hingga kadang-kala ada orang yang ya istilahnya berbuat zalim, ya, di luar batas sehingga mengambil hak orang lain, menjatuhkan kehormatannya, memfitnah ini dan itu hanya berdasarkan media massa yang kadang-kala kita nggak ngerti, ya, nggak ngerti masalahnya apa, kadang cuma ikut-ikutan. Fala tadzalamu, kalau tidak tahu lebih baik diam. Siji ora apa-apa, loro ora apa-apa, telu ora apa-apa, ora milih ora apa-apa. Ya, pokoknya semuanya bebas karena semua kebijakan kita, semua pilihan kita ada pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti. Setiap orang itu siap mempertanggungjawabkan pilihannya di hadapan Allah. Fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni. Wahai para hambaku, semua kalian itu tersesat kecuali siapa yang aku berikan hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku. Ya, Allah sebutkan di sini bahwa manusia itu sesat semuanya. Kita ini tahu ibadah, kita ini ngerti ketaatan, itu karena Allah berikan hidayah kepada kita. Bukan karena kita itu punya ilmu, bukan karena orang tua kita, bukan karena guru kita, bukan. Allah berikan hidayah kepada kita. Betapa banyak orang yang lahir dari keluarga yang soleh, tapi dia tidak soleh. Sebaliknya, betapa banyak anak yang lahir, ya, dalam keadaan misalnya sebaliknya. Allah berikan hidayah sendiri-sendiri kepada setiap manusia. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan beliau sebagai seorang yang yatim piatu, ya. Beliau di masa kecilnya sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya saat beliau masih dikandung oleh ibunya dan kemudian ditinggal meninggal oleh ibunya saat beliau masih kecil, supaya manusia itu punya pemahaman bahwa Muhammad ini cerdas, Muhammad ini soleh, bukan karena orang tuanya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang memberikan ilmu Muhammad adalah Allah. Yang memberikan hidayah Muhammad adalah Allah. Muhammad bisa seperti itu karena wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita juga hendaknya senantiasa bermohon kepada Allah hidayah. Tidak ada jaminan seseorang dia senantiasa taat selama Allah tidak menghendakinya. Maka mohonlah kepada Allah supaya istiqomah sholat jamaah, istiqomah hadir di majlis taklim malam Selasa, istiqomah berkawan dengan orang-orang soleh solehah, istiqomah kita senantiasa senang bersedekah, senantiasa berzikir, minta kepada Allah.
Nah, minta terus supaya kita sampai akhir hayat kita seperti ini, selalu dalam ketaatan. Fastahduni ahdikum, maka aku akan berikan hidayah kepadamu. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian semua itu lapar, kecuali siapa yang aku berikan makan, maka mintalah makan kepadaku. Bapak Ibu rahimakumullah, kita semua ini kelaparan. Kita semua ini orang yang lapar. Artinya makanan yang kita dapatkan itu adalah pemberian dari Allah. Coba Bapak Ibu, coba dari kecil waktu kita lahir, ya, waktu kita lahir. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki kepada kita, maka kenapa Allah, ya? Kenapa Allah berikan air susu ibu? Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala ciptakan air susu ibu untuk bayinya. Saya kira ibu-ibu, maaf ya, saya kira ibu-ibu tidak pernah minum air susunya sendiri. Artinya Allah ciptakan itu bukan untuk diri kita, tapi untuk makhluk Allah yang baru lahir ini. Ini subhanallah ya, subhanallah. Dan gak ada wanita yang ahli dalam membuat air susu. Tidak ada. Itu sendiri, keluar sendiri. Keluar sendiri atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk bayi, untuk anaknya sendiri. Dan subhanallah, coba bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan insting bayi ketika baru lahir, ditempelkan di dada ibunya, dia langsung tahu bahwa di situ ada makanan yang bermanfaat untuk dirinya. Dia enggak salah dalam memilih tempat. Ya. Dia langsung saja tahu bahwa itu ada rezeki yang Allah ciptakan baginya. Coba Bapak Ibu kita lihat mungkin pohon-pohonan di sekitar kita, pohon pisang mengeluarkan ya buah pisang yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Atau kok pisang terus ya, mungkin durian bisa ya. Durian ya, pohon durian, berbuah durian. Apakah durian itu bermanfaat untuk pohon durian? Enggak, Allah ciptakan itu untuk manusia. Alah, kalau untuk hewan itu berapa toh ya? Paling hanya satu pun rantai Pak ya. Tapi kalau manusia kilonan. Ya. Manusia kedalang tontonan. Ya. Saya kemarin dengar dari teman yang bakul beras itu di Indonesia itu tahun 2020 sampai defisit apa bahasanya, kekurangan beras sampai berapa ratus ribu ton. Itu yang makan menungso kabeh Pak. Ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan buah atau jadikan ya istilahnya pohon padi ini ya, dia mengeluarkan padi menjadikan beras itu untuk manusia semuanya. Ya. Untuk hewan sedikit saja. Ini menunjukkan bahwa yang memberikan makan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang memikirkan ciptaan Allah, maka dia akan mengerti keagungan Allah. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, ya ibadi kullukum 'arin, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu telanjang, illa man kasautuhu, kecuali siapa yang aku berikan pakaian kepadanya, fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan kalian pakaian. Yang bisa memberikan kita pakaian juga Allah. Ini juga salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Kita bisa memiliki pakaian yang menutup aurat kita, ya, yang menutup sesuatu yang tidak pantas ditampakkan. Dan inilah kemuliaan seorang manusia daripada hewan-hewan, daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Manusia itu berpakaian, sementara hewan-hewan tidak ada yang berpakaian. Jamaah yang dirahmati Allah, ya ibadi, wahai para hambaku, ya, maka mintalah pakaian kepadaku. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai para hambaku, sesungguhnya kalian itu berbuat dosa di malam dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni, dan aku mengampuni semua dosa, maka mintalah ampun kepadaku. Ya, Allah paham betul bahwa manusia itu senangannya berbuat dosa siang malam. Gak henti kadang-kala manusia. Maka Allah SWT tidak mengingkari seorang manusia yang berbuat dosa.
Tapi Allah mengingkari, Allah tidak menyenangi siapa yang berbuat dosa dan kemudian tidak minta maaf, tidak bertobat kepada Allah. Tuntutan Allah kepada kita di dunia ini bukan supaya tidak pernah berbuat dosa, tapi tuntutan Allah adalah kalau berbuat dosa segera mohon ampun kepada Allah. Enggak ada manusia yang tidak berbuat dosa, semuanya. Ya. Mungkin kita ya alim-alim wae. Ya, tapi semua kita punya dosa yang kadang dibuka oleh Allah, kadang kala ditutupi oleh Allah. Dan tentu kita berharap dosa-dosa kita ditutup oleh Allah dan kemudian diampuni. Apa maksud diampuni? Ditutup dan kemudian dihapus. Itu maksudnya diampuni. Ditutup itu artinya tidak diperlihatkan kepada orang lain, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Kemudian dihapus, artinya dihapus dari catatan amal kita. Karena malaikat yang membersamai kita itu tidak ada satupun yang terlewat dari catatannya, dari amal-amal kita. Tidak ada satupun. Semua ditulis. Dan kemudian nanti satu waktu Allah perintahkan malaikat itu menghapus. Karena manusia ini minta maaf sama Allah, maka baru dia akan hapus. Itu maksud dari ampunan dari Allah. Aghfiru lakum, aku akan mengampunimu ya ibadi, wahai para hambaku. Innakum lan tablughu dharri fatadurruni. Wahai hambaku, wahai para hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai membahayakanku, maka kemudian kalian membahayakanku. Nah, artinya manusia itu satupun tidak ada yang bisa membahayakan Allah. Tidak ada yang bisa memberikan madharat kepada Allah sedikit pun. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Manusia juga tidak sedikit pun bisa memberikan manfaat, memberikan keuntungan kepada Allah. Ya. Artinya manusia itu tidak bisa memberikan kerugian kepada Allah, juga tidak bisa memberikan keuntungan kepada Allah sedikit pun. Karena yang bisa memberikan kerugian dan keuntungan itu Allah. Manusia tidak bisa memberi tambahan bahaya kepada Allah atau mengurangi bahaya kepada Allah atau sebaliknya. Ini beda dengan sesembahan-sesembahan orang-orang yang tidak iman kepada Allah. Kadang-kala mereka bisa memberikan kesenangan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Kadang-kala mereka bisa sebaliknya juga bisa membahayakan Tuhan-Tuhan mereka. Tapi kalau Allah tidak. Allah tidak butuh dibahagiakan. Allah tidak perlu butuh diberi makan. Allah tidak butuh apapun bantuan dari manusia. Ya kan ada kadang-kala Tuhan-Tuhan yang lain itu para dewa, mereka butuh makanan, mereka butuh persembahan-persembahan, mereka butuh kambing, kepala kerbau, mereka butuhkan itu. Ya, kalau tidak Tuhan mereka akan marah. Allah tidak. Allah tidak sedikit pun membutuhkan ibadah ataupun ketaatan dari para hambanya dan sebaliknya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fil mulki syai'a. Wahai para hambaku, andaikan orang yang pertama dari kalian dan orang yang paling terakhir dari kalian dan manusia kalian serta jin-jinnya kalian, mereka itu seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maksudnya seperti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling bertakwa. Mazadadzalika fi mulki syai'in, maka sungguh itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Artinya Allah mengatakan, andaikan seluruh manusia dari orang pertama yang diciptakan sampai paling akhir, bahkan manusia semua, bahkan para jin semuanya, hatinya itu seperti hati Nabi Muhammad. Artinya seluruh ciptaan Allah ini, seluruh manusia dan jin ini semua seperti Nabi Muhammad, semuanya orang yang sangat hebat ibadahnya, maka sedikit pun kata Allah SWT, sedikit pun tidak akan menambah kemuliaan, tidak akan menambah mulianya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan. Ini luar biasa. Artinya Allah itu mulia dengan sendirinya tanpa dimuliakan oleh siapapun. Andaikan seluruh makhluknya itu tidak ada yang kafir,
ahli ibadah semuanya, sedikit pun tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai para hambaku, andaikan orang pertama kamu dan orang terakhir kamu dan manusia di antaramu dan jin, bahkan mereka itu adalah seperti seburuk-buruknya hati seseorang. Artinya seandainya manusia dan seluruh makhluk ini itu hatinya seperti seburuk-buruk hati makhluknya Allah, ini ditafsirkan seperti iblis. Andaikan seluruh manusia, seluruh jin ini semuanya seperti iblis, laknatullah alaih, mana qasadzalika min mulki syai'an, sedikit pun tidak mengurangi kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak menjadikan Allah hina, andaikan semua ciptaan Allah itu seperti iblis sekalipun. Ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum, andaikan orang yang pertama di antaramu, wa akhirakum dan orang yang terakhir di antaramu, wa insakum dan manusia, wa jinnakum dan jin, qamu fi sa'idin wahidin, mereka berdiri tegak dalam satu tempat, fasa'aluni, kemudian mereka minta kepadaku, kata Allah. Mereka semua, manusia, jin, semua, seluruh makhluk Allah kumpul di satu tempat. Kemudian mereka berdoa kepadaku, kata Allah, fa'aqaitu kulla insanin mas'alatahu. Kemudian aku kabulkan semua permintaan mereka. Setiap orang dikabulkan doa-doanya. Mana qasadzalika, maka sedikit pun hal itu tidak mengurangi mimma indi, dari sisiku, kata Allah, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, melainkan hanya seperti jarum yang dimasukkan di dalam lautan kemudian diangkat lagi. Andaikan seluruh permintaan makhluk Allah itu dikabulkan oleh Allah, maka tidak mengurangi sedikit pun miliknya Allah, melainkan hanya seperti jarum dicelupkan di lautan, diangkat lagi. Ini air yang nempel di jarum itu saja dibandingkan dengan samudra yang ada. Sekecil itu, sesedikit itu, jika ya Allah mengabulkan seluruh doa-doa hamba-hambanya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian disebutkan, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, sesungguhnya itu semua adalah amal-amalmu yang akan aku jaga, yang aku tulis bagimu. Thumma uwaffiyakum iyyaha, kemudian aku sempurnakan pahalanya untukmu. Artinya, sekecil apapun amalan kita, baik buruk atau baik, itu dijaga, ditulis oleh para malaikat atas izin Allah. Ya. Kemudian Allah akan memberikan kesempurnaannya, artinya Allah akan memberikan pahalanya, ya, dan tidak ada sedikit pun yang terlewat dari ya pahala yang Allah siapkan kepada kita. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapatkan kebaikan maka bertahmidlah, bersyukurlah kepada Allah. Waman wajada ghaira dzalika, siapa yang mendapati selain itu maksudnya keburukan, ya Allah sampai tidak mau menyebut keburukan karena saking hinanya. Fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah dia mencaci melainkan dirinya sendiri. Jangan mencaci Allah. Jangan mencaci Allah. Karena apa? Seseorang ketika di akhirat mendapatkan keburukan, itu bukan karena Allah, bukan Allah zalim kepadanya, tapi karena kelakuannya sendiri di dunia. Maka Allah mengatakan jangan mencaci kecuali dirinya sendiri, artinya jangan menyalahkan Allah, tapi salahkan diri sendiri. Qala Sa'idun, Imam Sa'id mengatakan, kana Abu Idris Al-Khawlani, Abu Idris Al-Khawlani, kata Imam Sa'id ini, idza haddatsa bihadzal hadis jasa ala rukbatayhi, saat beliau selesai membaca hadis ini, beliau langsung duduk, langsung berlutut karena saking hormatnya, saking sedihnya, saking meresapi makna dari hadis ini. Betul, Bapak, ini seorang ulama ya, Abu Idris ini seorang pembesar tabi'in ya,
Ya, seorang alim, ya, beliau kalau selesai membaca hadis ini, beliau langsung tersungkur duduk karena saking besar, ya, apa mungkin pendalaman beliau dari hadis atau makna dari hadis ini. Dan memang demikianlah Bapak Ibu, kadangkala kita ini kurang memahami apa yang menjadi makna kita hidup di dunia ini. Kalau kita membaca hadis ini betul, bahwa kita ini ketika berbuat itu sedikit pun, ya, tidak ada kepentingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan itu semua akan kembali kepada kita. Maka saat kita melaksanakan sholat, maka nikmatilah itu seperti kita sedang menabung. Bapak Ibu coba, orang nabung itu kan seneng, ya, dia ngumpulkan. Itu kita sedang sholat, kita lenggah dari ba'da maghrib sampai isya ini, ya ibaratnya juga sedang berinvestasi, sedang nabung. Setiap detik kita duduk di majelis ini, itu nanti akan kembali kepada kita. Sedikit pun tidak ada kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah perintahkan sesuatu, maka hendaknya kita jalankan dengan sebahagia mungkin, karena Allah itu sedang menyiapkan pahalanya. Pahalanya itu bukan hanya satu, tapi minimal dikali lipatkan 10 kali kebaikan, ya. Manusia, apalagi seorang muslim, harus senantiasa bahagia menjalankan agama ini, karena berarti dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk nabung, ya, untuk berinvestasi akhiratnya. Berbeda dengan orang-orang kafir, mereka berbuat baik sebesar apapun kebaikannya mereka, maka tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak masuk ke dalam izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai seorang muslim. Ibaratnya ada seseorang yang bekerja di warung kita, tidak kita panggil, tahu-tahu nyapu-nyapu di depan rumah kita, maka kita tidak akan memberikan gaji kepada dia sebelum dia daftar dulu, sebelum dia minta izin dulu, baru kita akan memberikan gaji atas pekerjaannya. Demikian, ya, gambaran orang kafir. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang dirahmati Allah, makna dari hadis ini juga hendaknya kita senantiasa sadari bahwa ketika kita berdoa kepada Allah itu sangat mudah Allah kabulkan, ya. Sebesar apapun permintaan kita, terlalu murah Allah kabulkan doa-doa kita. Jangan pernah kita bersuudzon kepada Allah. Allah akan mengubah nasib kita, Allah akan mengubah takdir kita kalau memang Dia kehendaki. Jadi senantiasa berharap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang berikutnya adalah an-nafaqatul halal, mencari nafkah yang halal. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Hai manusia, Allah itu maha baik dan tidaklah Dia menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan orang mukmin sebagaimana yang Dia perintahkan kepada para rasul. Faqal, Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Hai para rasul, makanlah yang baik-baik, baik itu maksudnya halal. Wa'malu salihah, dan beramalah yang baik. Amal soleh itu adalah amal yang pertama, niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti petunjuk Rasul. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Ya. Artinya dalam hal ini adalah perintah supaya kita ini senantiasa mencari nafkah yang halal dan membelanjakan pada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Karena harta itu halal dengan dua hal. Pertama, dari mana didapatkan, dan yang kedua, kemana dibelanjakan. Kemudian yang berikutnya, waqala Allah, beliau bersabda, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang aku rezekikan kepada kalian. Al-Baqarah 172. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang pada awal kitab, sebenarnya ini hadis ini sudah disebutkan, yaitu ada seseorang yang dia melakukan perjalanan panjang hingga kemudian rambutnya acak-acakan dan berdebu,
kemudian dia mengangkat tangannya, kedua tangannya ke arah langit dan berkata, ya Rob, sementara makannya adalah makanan yang haram, minumnya yang haram, minuman haram, dan pakaiannya juga dari barang yang haram, dan dia diberikan makanan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana akan dikabulkan? Ya. Bagaimana seseorang yang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, doanya akan dikabulkan oleh Allah? Tidak mungkin dikabulkan. Ini juga sebagai makna atau sebagai pelajaran, kalau siapa yang doanya itu enggak dikabul-kabulkan, jangan-jangan makanannya belum halal, minumannya belum halal, pakaiannya belum halal. Dan sebaliknya, kalau makanan, minumnya, pakaiannya itu dari barang-barang yang halal, insya Allah doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah. Kemudian adab yang berikutnya, al-ikhlasu fil haji isti'dadan wa tajahuzan wa adaan, ikhlas dalam menunaikan ibadah haji dan tentu ibadah-ibadah yang lain juga, yaitu hendaknya senantiasa ikhlas karena Allah. Rasulullah bersabda, al-a'malu bin niyah, amalan-amalan itu tergantung niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan ganjaran dari apa yang dia niatkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita itu ganjarannya, pahalanya itu tergantung dari niat kita itu seperti apa. Maka ada amalan mubah yang berpahala kalau lurus niatnya. Ada amalan yang aslinya baik melahirkan dosa karena bengkok niatnya. Maka kalau orang yang cerdas adalah orang yang sibuk memperbaiki niat daripada sibuk memperbaiki ibadah. Ya. Luruskan niat sebelum kita beribadah. Karena yang dinilai itu bukan banyaknya ibadah kita. Bukan kuantitas ibadah dan muamalah kita. Tapi yang dinilai adalah kualitas dari niat segala ibadah kita. Salat kita dinilai, diberikan pahala oleh Allah dari apa? Dari besar mulia niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, artinya hijrahnya dinilai seperti apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia dapatkan, awim ra'atin yatazawwajuha, atau wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratu ila ma hajra ilaihi, maka hijrahnya seperti apa yang dia hijrahkan. Niatnya apa? Allah menyebutkan setelah dunia adalah wanita. Sebagai apa? Sebagai peringatan bahayanya dunia, dan yang kedua bahayanya wanita. Wanita itu sangat bahaya, enggak bahaya tahu. Bahaya, ya. Rasulullah sampai menyampaikan, ya, tidak ada fitnah yang aku tinggalkan lebih bahaya bagi para laki-laki melebihi dari fitnahnya wanita. Wanita sendiri sadar bahwa dia itu menimbulkan fitnah, menimbulkan bahaya bagi kaum laki-laki. Maka luruskan niat, jangan kita niat hanya karena duniawi, atau apalagi hanya sekedar para wanita yang ingin dinikahi. Hadir ke pengajian, niatnya pengen ketemu fulanah, maka pengajiannya tidak ada pahala, niatnya apa? Hanya disesuaikan dengan niatnya. Misalnya ada orang hadir pengajian, mung niatnya pengen dodolan, ya misalnya, maka ya niatnya hanya didapatkan, maka ya itu dari apa yang dia niatkan. Amalannya itu didapatkan dari sesuai niat yang dia niatkan. Yaitu ya dodolan itu, mbuh untung mbuh rugi, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Tapi boleh enggak? Bolehnya enggak? Ya kalau sekedar itu niat duniawi, maka enggak boleh. Tapi kalau niat karena Allah dengan tambahan supaya mendapatkan kenikmatan duniawi, maka boleh. Karena kenikmatan duniawi itu adalah hasil dari atau adalah bagian dari pahala dari Allah. Semoga bisa dipahami. Ada orang beribadah.
Kemudian dia berharap supaya mendapatkan rezeki yang banyak. Boleh enggak? Boleh. Bolehnya boleh. Karena apa? Allah memang memberikan janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia, rezeki yang tidak diduga-duga. Rezeki yang tidak diduga-duga, Pak. Saya kemarin buka rekening di suatu bank, ya kan, memang nggak ada niatan tapi tahu-tahu aja ya, karena ada kepentingan lah gitu ya. Setelah buka ternyata apa? Saya, loh, Bapak ini punya rekening kok, ternyata ada uangnya loh. Mosok Mbak? Iya. Berapa? Sekian juta. Loh, kok bisa ya? Tahun berapa itu? Tahun 2009. Jadi Masya Allah itu, wah ini rezeki yang tidak terduga-duga. Ternyata setelah ditelusur itu adalah sisa dulu pengembalian ibadah haji. Karena kalau zaman dulu kan gitu ya, haji itu ono turahane beda nek saiki ya. Malah nombok. Kalau dulu ya, Pak. Dulu itu misalnya diputuskan sekian, ternyata diputuskan berbeda, nanti dikembalikan jamaah. Lah kadang Bang enggak mencerita. Ya contoh Bapak Ibu ya. Tapi itu asli yang terbaik tentu tidak perlu diniatkan. Niat karena Allah, maka Allah akan ngatur rezeki kita. Allah akan ngatur duniawi kita. Yang enggak boleh adalah niat karena Allah dan niat supaya dipuji orang lain. Nah ini yang enggak boleh. Ya, demikian. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu. Semoga Allah SWT memberikan kita keberkahan pada malam hari ini. Dan Allah senantiasa menuntun kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah memperbaiki urusan kita. Allah kabulkan segala doa baik kita, dan Allah luaskan rezeki kita, rezeki yang halalan thayyiban, yang memberikan kemudahan pada ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah